Pemirsa, Presiden Joko Widodo akan cawe-cawe atau ikut turut campur demi keberlanjutan pembangunan di Indonesia ke depan, termasuk mengawal pemilu 2024. Pernyataan ini disampaikan Presiden saat bertemu dengan para pemimpin redaksi media dan konten kreator di Istana Kepresidenan. Dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media dan konten kreator di Istana Kepresidenan Senin kemarin, Presiden Joko Widodo mengakui dirinya cawe-cawe atau ikut-ikutan untuk urusan politik termasuk mengawal pemilu 2024. Meski demikian, Jokowi ingin cawe-cawe dalam hal kepentingan nasional. Soal cawe-cawe ini, Jokowi mengartikan tentang momentum negara dalam 13 tahun ke depan. Hal ini untuk kepentingan Indonesia. Keterangan resmi dari Istana menyebutkan konteks ucapan Jokowi cawe-cawe negara dalam pemilu adalah Presiden ingin memastikan pemilu serentak 2024. Presiden juga berkepentingan agar pemilu berjalan dengan baik tanpa meninggalkan polarisasi. Selain itu, Jokowi ingin agar Presiden ke depan mengawal dan melanjutkan kebijakan strategis seperti pembangunan IKN dan hilirisasi. Jokowi juga berharap peserta pemilu berkompetisi dengan fair. Untuk itu, Jokowi meminta TNI Polri untuk netral. Jokowi akan menghormati dan menerima pilihan rakyat. Jokowi juga akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya. Pemirsa, di hari ulang tahunnya yang ke-23, MNC Asset Management bersama MNC Peduli mengajak sejumlah anak disabilitas bergembira bersama. Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud syukur MNC Asset Management dalam pencapaiannya selama 23 tahun berkarya. Bersama MNC Peduli, MNC Asset Management mengajak sejumlah anak disabilitas bergembira bersama. Anak-anak dari Jakarta dan Bogor ini juga diberikan santunan pada perayaan ulang tahun ke-23 MNC Asset Management. Mengusung tema Synergy and Adaptive to Change, MNC Asset Management juga mengajak mitra internal MNC Group maupun eksternal untuk bersinergi demi merespons segala perkembangan yang akan terjadi di masa mendatang. Kami sebagai pengelola reksadana, kami berkomitmen juga untuk berinovasi terus, memberikan produk-produk yang unggul ya dan yang terbaik kepada seluruh nasabah kami. Kami dari MNC Asset Management fokus juga berkomitmen untuk strategi kita ke depannya adalah fokus ke retail dengan memberikan literasi dan juga inklusi keuangan sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan yang berlaku. Demi memudahkan masyarakat dalam berinvestasi, MNC Asset Management juga terus berinovasi pada reksadana online Motion Fund. Nasabah kini dapat mengakses website www.motionfunds.id untuk melakukan transaksi. Dari Jakarta, Nurul Alfi, Yudi Richard, iNews melaporkan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo meninjau kesiapan Pekan Nasional ke-16 Petani dan Nelayan di Lanut Sultan Syahrir, Padang, Sumatera Barat. Mentan menyebut Penas tahun ini harus jadi bagian strategis upaya menjaga ketahanan pangan nasional di tengah ancaman krisis pangan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo meninjau lokasi pelaksanaan kegiatan Pekan Nasional ke-16 Petani dan Nelayan yang akan diselenggarakan 10-15 Juni 2023 di Padang, Sumatera Barat. Didampingi penjabat Gubernur Sumatera Barat, Wali Kota Padang, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan dan Lanut Sultan Syahrir, Mentan memastikan kesiapan Lanut Sultan Syahrir. Pekan Nasional ke-16 Petani dan Nelayan adalah bagian untuk mengonsolidasikan kekuatan dan potensi pertanian dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Dampak fenomena iklim El Nino mengancam sektor pertanian karena berpotensi menyebabkan kekeringan parah. Selain cuaca ekstrim, ketegangan politik dunia memberikan tantangan besar terhadap pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Acara Penas diharapkan dapat menjadi puncak komunikasi emosional, bukan sekedar konsepsi atau idealisme. Penas diharapkan dapat menyatukan visi dan pandangan dalam menghadapi berbagai tantangan ke depannya. Besok ada El Nino, besok ada warning terhadap krisis pangan dunia karena cuaca sangat ekstrim.
namanya climate change dan berbagai serangan hama di mana-mana. Oleh karena itu saya kira PENAS ke-16 ini adalah PENAS yang sangat-sangat penting strategis untuk menyatukan visi kita, pandangan kita, gerak kita, semangat kita bahwa insya Allah kita semua hadir untuk menjaga bangsa ini sesuai petunjuk dan perintah Bapak Presiden. Sebagai tuan rumah perhelatan PENAS untuk pertama kalinya, Wali Kota Padang Henry Septa menyebut PENAS kali ini harus mampu menghadirkan inovasi dan menjadi momentum pembangunan pertanian yang adaptif, inovatif, dan akseleratif. Yang tadi disampaikan Bapak Menteri, Bapak Gubernur, itulah yang kami tunggu, yaitu adanya konsolidasi dan juga memberikan sharing informasi, ilmu kepada sesama kita masyarakat Indonesia, terutama para petani dan nelayan se-Indonesia yang akan hadir. Insya Allah kita berharap sekitar 40.000 lebih. Kita juga banyak belajar karena Kota Padang sendiri termasuk salah satu kota yang banyak dengan lahan sawah, sekitar 5.000 hektar. Jadi ini saya tadi sudah dapat informasi dan ilmu dari Bapak Menteri. Insya Allah arahan Bapak Menteri dan Pak Gubernur akan kita laksanakan. PENAS Tani Nelayan 2023 akan dihadiri petani dan nelayan dari seluruh Indonesia, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota, dengan peserta mencapai 20.000 hingga 40.000 orang. PENAS Tani Nelayan merupakan forum pertemuan yang telah berlangsung sejak 1971 dan menjadi bagian yang strategis dalam upaya membangun kesepahaman antara berbagai pemangku kepentingan sektor pertanian maupun perikanan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.